Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Adina Nurama, inilah Diaspora Muhammadiyah. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Mas Ridan Al-Hafiz selaku Ketua Amal Usaha Muhammadiyah Pakistan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Ridan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridan, bagaimana kondisi persyarikatan di sana? Apakah sudah mengalami peningkatan setelah 2 tahun kita terakhir interview dengan PCIM Pakistan sedang semangat-semangatnya melakukan kegiatan? Alhamdulillah Kak, untuk 2 tahun terakhir ini memang kami di Pakistan mencoba memberikan inovasi baru untuk dakwah di PCIM Pakistan gitu. Yeah. Jadi jika memang sebelumnya tapak suci itu memang masih berada di luar PCIM Pakistan ya. Jadi sebelumnya tapak suci itu masih bisa dibilang menjadi lembaga sendiri ya. Untuk tahun ini kami merangkul tapak suci untuk menjadi lembaga otonom PCIM Pakistan gitu. Dan memang salah satu cara ini bisa dibilang cukup efektif ya. Karena memang dari tapak suci kita bisa merangkul warga-warga Pakistan untuk ikut bergabung dengan PCIM Pakistan seperti itu. Oke, berarti tapak suci salah satu yang cukup efektif untuk menarik warga pribumi di Pakistan sana ya? Ya, alhamdulillah seperti itu. Karena memang tapak suci ini kan bisa dibilang bagi mereka adalah culture baru ya. Baik. Di Pakistan gitu. Dan saat ini untuk mahasiswa untuk anggota PCIM yang berasal dari luar Indonesia berjumlah 5 orang Kak, dan semua 5 orang tadi ya bisa bergabung dengan PCIM melalui tapak suci seperti itu. Oh, jadi cukup efektif keberadaan tapak suci di PCIM Pakistan ini. Dan jika Mas Ridan merupakan Ketua Amal Usaha Muhammadiyah, bisa diceritakan amal usaha Muhammadiyah di sana perkembangannya seperti apa? Sudah ada apa saja di sana, Mas? Nah, untuk di amal usaha sendiri, karena memang saya ceritakan sedikit terlebih dahulu latar belakang didirikannya Amal Usaha Muhammadiyah ya. Iya, betul. Jadi memang setiap tahun memang kami di Pakistan berusaha untuk selalu mengembangkan inovasi terbaru di PCIM Pakistan. Nah, karena kita melihat kemandirian organisasi menjadi masalah, ya jadi sebelumnya PCIM Pakistan hanya membuat kegiatan hanya berdasarkan dengan sumbangan-sumbangan dari warga PCIM Pakistan. Untuk kedepannya kami berusaha bahwa PCIM ini memiliki organisasi yang memiliki kemandirian dalam pendanaan seperti itu. Akhirnya tahun lalu kami memiliki inovasi untuk mendirikan amal usaha di PCIM Pakistan. Nah, yang kita tuju untuk tahun ini di amal usaha ini adalah penjualan jasa. Karena memang mayoritas di Pakistan memang sistem di Pakistan memang bisa dibilang masih segi manual ya. Jadi teman-teman itu untuk mengurus sesuatu itu masih bisa dibilang malas gitu. Nah, di Pakistan ini kita berusaha untuk menawarkan jasa seperti jasa tiketing, seperti jasa contoh pembelian baju PCIM melalui Suara Muhammadiyah, penjualan pulsa dan lain sebagainya. Itu yang pengen kita tuju. Jadi memang itu yang kita lihat menjadi masalah ke depannya gitu, karena memang sistem di Pakistan kan di Pakistan sendiri memang masih negara berkembang ya. Iya, betul. Jadi kita melihat di situ masih menjadi peluang yang cukup tepat untuk mengembangkan bisnis di organisasi ini seperti itu, Mbak. Baik, untuk lazismu sendiri kami mendengar lazismu di Pakistan juga cukup berkembang, Mas, di sana. Ya, alhamdulillah untuk lazismu sendiri kami beberapa tahun yang lalu kami juga sempat mengadakan agenda-agenda yang keuangannya berasal dari penggalangan dana seperti itu. Baik. Contoh di 2 tahun yang lalu kita ketika coronavirus itu sedang tinggi di Pakistan, kami mengadakan gerakan 1000 masker. Baik. Ya, gerakan 1000 masker, tapi
gerakan 1.000 masker ini kita benar-benar mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Karena memang di Pakistan tingkat kemiskinan masih cukup tinggi ya. Jadi kita pastikan masker dan vitamin C yang kita bagikan itu menemui sasaran yang tepat seperti itu. Iya. Nah, tahun lalu kita juga mengadakan Jumat Berkah bersama Muhammadiyah yang kita tuju adalah perkampungan miskin di ujung Islamabad. Dan alhamdulillah ketika itu kita berhasil membagikan sekitar 200 nasi kotak. Ya. Wah, itu sangat mulia sekali. Jadi itu donasi yang dikumpulkan Lazismu dari seluruh mahasiswa-mahasiswa atau WNI yang ada di Pakistan, atau justru malah dari pihak warga Pakistan sendiri juga berkontribusi di situ, Mas? Untuk sasarannya di Lazismu sendiri memang kita utamakan memang warga PCM Pakistan gitu. Cuma beberapa tahun terakhir memang cukup banyak ya ketika kita membagikan poster bahwasanya kita akan mengadakan acara seperti ini, antusiasme masyarakat itu cukup tinggi. Jadi maka bisa dibilang setiap acara yang kita laksanakan kita hanya bisa mungkin hanya segini yang bisa kita bagikan. Cuma ketika kita melaksanakan itu ternyata melebihi target, Kak. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali pemirsa, Pakistan ini merupakan salah satu PCM yang cukup aktif keberadaannya, baik dari segi sosial maupun juga kegiatannya yang cukup banyak sekali, yang terlihat sampai bergema di Indonesia begitu ya. Keberadaan kegiatannya selalu terpublish sampai ke Indonesia, dan itu merupakan hal yang cukup membanggakan. Kita nanti akan berbincang lebih dalam lagi, Mas, terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Banyak hal yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah dilakukan PCM Pakistan tentu saja untuk memajukan persyarikatan di sana. Tapi kita jeda sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Rahma dan juga Mas Ridan Al-Hafiz selaku Ketua Amal Usaha Muhammadiyah Pakistan. Mas Ridan, kita lanjutkan tadi perbincangan melihat tadi apa yang sudah dilakukan Lazismu PCM Pakistan, cukup membanggakan sekali. Nah, kita lihat beberapa terakhir ini ada bencana alam yang luar biasa di Pakistan dan bisa terdengar sampai Indonesia begitu. Apa saja yang sudah dilakukan PCM dan juga Lazismu di sana? Untuk banjir sendiri di Pakistan kemarin memang sempat menjadi salah satu yang terhebat ya selama sejarah Pakistan gitu, salah satu terbesar. Bisa dibilang kemarin memang 60% wilayah di Pakistan memang terkena dampak banjir itu, bahkan ribuan orang meninggal dunia dan ratusan juta penduduk Pakistan terdampak. Nah, kami dari PCM Pakistan bekerja sama dengan Lazisnu dan KBRI Islamabad beserta dengan PPMI Pakistan. PPMI Pakistan itu bisa dibilang organisasi induk mahasiswa di Pakistan ya. Kita bekerja sama untuk menggalangkan dana untuk donasi banjir sendiri. Nah, kami berhasil mengumpulkan sekitar 90 juta rupiah, Kak, untuk didonasikan banjir. Nah, untuk PCM sendiri menyumbang kurang lebih sekitar 17 juta. Baik, 17 juta untuk penanganan banjir ya? Untuk penanganan banjir, ya oke. Ya, nah hari ini kami akan menyalurkan bantuan tersebut berupa barang ya. Jadi kemarin kita berhasil mengumpulkan dana sebesar 90 juta dan kita membelikan bahan-bahan pokok yang menjadi masalah di Pakistan karena memang dampak banjir memutus semua akses. Jadi semua akses terputus di sana? Ya, semua akses, bahkan pasca banjir, 1 atau 2 hari pasca banjir itu bahan pokok di Pakistan melambung cukup tinggi. Yang sebelumnya di harga 5.000 rupiah misalnya, itu 1 kilonya bisa sampai ke 50.000 rupiah. Gitu. Jadi memang akhirnya kami memutuskan karena memang kami melihat bahwasanya masyarakat Pakistan
lebih membutuhkan barang berupa makanan-makanan pokok, sehingga kami dari diaspora Indonesia yang berada di Pakistan, salah satunya adalah melalui Lazismu, kita membelikan hal tersebut berupa barang, dan hari ini kita resmi serahkan kepada lembaga terkait yang bisa menyalurkan itu. Baik, alhamdulillah sekali. Semoga berkah dan bisa terdistribusi ke seluruh masyarakat yang terdampak banjir. Dan untuk kader-kader perserikatan sendiri di daerah-daerah yang terdampak banjir, bagaimana kondisinya, Mas? Apakah aman? Kebetulan untuk yang daerah-daerah terdampak banjir itu kita tidak ada kader Muhammadiyah di sana. Alhamdulillah. Ya, karena memang yang terdampak banjir ini kan wilayah-wilayah utara. Jadi kami pun untuk menuju ke arah sana itu memang mendapatkan perizinan ketat dari KBRI. Baik, itu wilayah-wilayah pegunungan begitu ya? Ya, wilayah-wilayah pegunungan. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas. Informasinya cukup menarik sekali bagaimana PCM Pakistan berkontribusi dalam penanganan bencana di sana. Semoga berkah apa yang sudah dilakukan. Nah, sekarang apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PCM dalam meningkatkan amal usaha dan juga kegiatan-kegiatan persyarikatan di sana? Untuk kendala-kendala secara umum, kami tidak menemukan kendala yang besar ya untuk meningkatkan kualitas dari PCM Pakistan sendiri, karena memang dari awal kita memiliki tujuan bagaimana caranya PCM Pakistan ini memiliki identitas tersendiri. Baik. Jadi teman-teman ketika ingin bergabung dengan PCM Pakistan itu memang tujuannya sudah jelas. Kami sendiri yang kami sorot memang di PCM Pakistan adalah keilmuan. Jadi gimana caranya di PCM Pakistan ini dakwah keilmuan terus berlanjut. Baik. Alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini ada beberapa alumni dari universitas-universitas ternama di dunia ya, contohnya dari Universitas Islam Madinah, dari Yaman, yang melanjutkan dakwah di PCM Pakistan. Nah, dari situlah dakwah ini terus berlanjut. Baik. Mungkin untuk kendala yang kita hadapi adalah ketika mereka sudah selesai di Pakistan, apakah dakwah itu masih bisa berjalan gitu Kak? Baik. Ya. Nah, ini kan yang menjadi tantangan di berbagai PCM di berbagai negara itu kan adalah keanggotaan. Nah, bagaimana dengan PCM Pakistan sendiri? Apakah ada surplus setiap tahunnya terkait penambahan anggota PCM? Bisa diceritakan kepada kami, Mas? Kalau dibilang penambahan, setiap tahun pasti bertambah. Alhamdulillahnya, dulu yang PCM Pakistan hanya beranggotakan 4 orang. Sekarang kami sudah memiliki anggota lebih dari 70 orang. Wow. Jadi yang justru yang menjadi tantangan bagi kami adalah bagaimana caranya menjaga kualitas itu tetap terlanjut, Kak. Jadi bagaimana caranya kualitas dakwah, kualitas dakwah di PCM Pakistan ini terus berlanjut. Nah, tahun lalu karena kami melihat itu sebagai masalah, karena alumni-alumni yang sudah menjadi S2 yang selama ini mengajar menjadi pengisi kajian akan kembali ke Indonesia, maka tahun lalu kami mengadakan daurah intensif. Gitu. Jadi memang orang-orang yang kita jadikan anggota daurah intensif ini adalah orang-orang yang akan menjadi pengisi kajian ke depannya, seperti itu. Baik. Jadi ada pengkaderan yang lebih intensif lagi untuk menjaga bagaimana marwah dan juga ghiroh Muhammadiyah di PCM itu tidak luntur begitu ya, setelah senior-senior pada pulang karena sudah menyelesaikan studi. Apakah rata-rata anggota PCM di sana merupakan mahasiswa atau ada juga yang sudah bekerja di sana? Kebetulan kami di Pakistan ini 98% adalah mahasiswa. 90%. Hampir sama seperti beberapa negara di Eropa ya, PCM. Baik.
Cuma di Pakistan sendiri memang ada beberapa staf KBRI yang memiliki latar belakang yang sama dengan kita. Baik. Dan mereka kita jadikan sebagai pembimbing kita di sini seperti itu. Oh ya, jadi itu cukup memberikan angin segar ya untuk terkait pengurusan kader-kader di sana, terkait jika ada masalah karena ada berada di KBRI. Mas Ridan, kita akan lanjutkan banyak sekali nanti yang masih harus saya gali dari PCIM Pakistan. Tetaplah bersama kami pemirsa di Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah masih dengan Ketua Amal Usaha Muhammadiyah Pakistan, Mas Ridan Al-Hafiz. Dan Mas Ridan, kita lanjutkan tadi ada 70 anggota aktif di PCIM Pakistan dan saat ini terus bahu-membahu untuk terus menjaga Ghirah Muhammadiyah di sana. Bagaimana kegiatan apa saja nih? Kami dengar habis melakukan kegiatan-kegiatan milad PCIM Pakistan. Bisa diceritakan apa saja kemarin yang dilakukan? Nah, untuk milad sendiri kami tahun 2021 kami perdana melaksanakan milad di PCIM Pakistan. Iya. Alhamdulillah ketika itu kami membentuk panitia yang awalnya kita tidak memiliki kita tidak optimis acara itu berjalan dengan wah gitu. Tapi karena bantuan dari teman-teman, bantuan dari masyarakat Muhammadiyah yang berada di Indonesia juga, bisa dibilang acara yang kita laksanakan November tahun lalu berjalan sangat sukses. Yeah. Nah, dulu kita sempat mengadakan acara yaitu Muhammadiyah Trip. Yeah. Jadi kita mengajak diaspora Indonesia yang berada di Pakistan, terutama yang ikut di Muhammadiyah juga untuk trip bersama dengan Muhammadiyah ke wilayah Peshawar. Kebetulan wilayah Peshawar ini salah satu wilayah yang memang untuk pergi ke sana itu sangat sulit aksesnya. Yeah, jadi jadi bisa dibilang hal itu bisa kita jadikan wah ini loh Muhammadiyah mengadakan trip ke daerah yang sulit dijangkau untuk ke sana gitu. Jadi teman-teman pun akhirnya tertarik untuk ikut. Alhamdulillah ketika itu yang ikut di trip ke daerah Peshawar itu sekitar 130 orang, alhamdulillah. 130 orang berarti di luar keanggotaan PCIM berarti malah justru. Ya. Oke, luar biasa sekali pemirsa, ternyata kegiatannya cukup menarik sekali ya di PCIM Pakistan ini. Mas, ada 70 anggota aktif. Ini apakah hanya di satu daerah Pakistan saja atau tersebar di beberapa kota? Untuk keanggotaan PCIM Pakistan memang mayoritas berada di wilayah Islamabad, di ibu kota Pakistan. Itu sekitar, kalau dipresentasikan sekitar 95% itu berada di Islamabad seperti itu. Berarti artinya jika masih berdekatan dan masih satu wilayah begitu, pertemuannya cukup intens ya untuk melakukan pertemuan-pertemuan berbagai macam kegiatan untuk konsolidasi PCIM Pakistan ya? Alhamdulillah bisa dibilang kita terbantu ya dengan pemetaan seperti ini, Kak. Ya ketika kita mengadakan acara, kita tidak bingung menentukan tempat. Kalau memang terbagi di banyak daerah itu kan otomatis kita harus berpikir gimana caranya acara ini bisa sukses, mengkoordinir semua wilayah dan kami mungkin ini adalah salah satu kunci pemirsa Pakistan PCIM Pakistan ini cukup eksis begitu dalam melakukan kegiatan karena hampir semua anggotanya atau anggota PCIM-nya itu berdekatan, jadi gampang untuk melakukan perencanaan begitu ya untuk bertemu dan merencanakan kegiatan. Betul ya Mas ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, Kak. Bahkan kami juga terbantu dengan adanya pembimbing itu tadi, yang berasal dari KBRI gitu. Ketika kita menemukan kesulitan, mereka selalu memberikan solusi gitu. Karena bisa dibilang yang sekarang sedang menjabat di KBRI ini kan, memang beliau salah satu pendiri dari
PCIM Pakistan gitu, yang ketika itu anggotanya baru 2 orang, sampai Kemudian sekarang berkembang. bisa ya menjadi lebih dari 70 orang gitu. Jadi Baik. kami memang selalu meminta nasihat atau pendapat mereka, dan alhamdulillah kami tidak pernah menemukan permasalahan yang berat seperti itu. Baik, alhamdulillah sekali, itu merupakan salah satu kabar gembira dari PCIM Pakistan, pemirsa. Mas, kita sudah akan memasuki Muktamar yang ke-48 yang akan dilakukan di Solo nanti pada November mendatang. Adakah rencana-rencana kegiatan yang dilakukan PCIM Pakistan nanti? Untuk di Muktamar, kemungkinan kami akan mengutus perwakilan dari PCIM Pakistan untuk menghadiri di sana. Baik. Jadi untuk yang sekarang kami di PCIM Pakistan sendiri sedang ingin fokus mempersiapkan salah satunya yaitu PMB, PMB PCIM, dan yang kedua kita ingin mengadakan Milad Muhammadiyah ke depannya. Cuma untuk tahun ini Milad Muhammadiyah kita tidak membuat semenarik tahun lalu, Mbak. Iya, oke. Nah, apa yang akan dilakukan di Milad kali ini, tahun ini? Kali ini kami mempunyai program yang cukup menarik ya, Kak. Ya bisa dibilang mungkin orang-orang di Indonesia kenal dengan Muhammad Iqbal gitu, salah satu filosofis ternama di dunia gitu. Iya, oke. Kebetulan beliau berasal dari Pakistan, dan tahun ini kita memang ingin mengadakan trip, yaitu napak tilas jejak Allama Iqbal di Pakistan, seperti itu. Wah, menarik sekali ini. Ini dilakukan kapan, bulan apa nanti? Di pertengahan November. Di pertengahan November menjelang Muktamar ya, atau pas di waktu-waktu Muktamar? Kemungkinan kita adakan sebelum Muktamar, Kak. Jadi biar saling semarak muktamarnya terlihat gitu ya. Semarak muktamarnya terlihat. Jika di Indonesia sudah melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari gerak jalan di berbagai daerah begitu ya, PDM maupun PCM, bahkan juga PWM begitu ya, melakukan kegiatan, PCIM harusnya juga melakukan kegiatan-kegiatan serupa yang lebih menarik lagi di sana. Oke, Mas, ada harapan dan juga pesan atau apa saja yang ingin disampaikan untuk kemajuan PCIM Pakistan ke depan? Untuk pesan yang ingin saya sampaikan kepada Muhammadiyah ke depannya, semoga bisa tetap menjadi organisasi yang salah satu program utamanya adalah filantropis. Karena memang saya yakin dari kegiatan yang diusung Muhammadiyah yang bertema filantropis ini bisa menjadi salah satu jembatan dakwahnya Muhammadiyah gitu, yang memiliki corak yang berbeda. Bahkan kami pun di Pakistan, karena kami melihat di Muhammadiyah di Indonesia pun menggalakkan kegiatan filantropis, kami pun di PCIM Pakistan selalu berusaha untuk selalu membuat hal-hal yang sama. Bagaimana caranya dakwah kami di PCIM Pakistan ini selaras dengan dakwahnya Pusat Muhammadiyah, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Mas Ridan. Semoga kegiatan-kegiatan PCIM lancar di sana, dan juga Mas Ridan studinya bersama teman-teman di sana lancar juga dan bisa membawa ilmunya ke tanah air kembali. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi bagi Mas Ridan. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Oke, baik pemirsa, itu tadi wawancara kita dengan Ketua Amal Usaha Muhammadiyah Pakistan, Ridan Al-Hafiz. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu perwakilan dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Pakistan, menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Ridan Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.